Desa Senaru adalah salah satu desa adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Senaru terletak di kaki Gunung Rinjani dan merupakan salah satu pintu masuk yang bisa diakses oleh pendaki yang ingin menikmati keindahan puncak Rinjani dan Segara Anak. Senaru memiliki pesona yang luar biasa indahnya. Kampung adat yang terpelihara dengan baik, bentang alam dengan pemandangan perbukitanan hijau, puncak Rinjani yang menjulang gagahnya, dan udara dingin dan sejuk. Selain memiliki keindahan alam yang mempesona, Senaru juga memiliki sumber daya lain yang tak kalah memukau. Salah satu di antaranya adalah sebuah organisasi pemandu wisata khusus perempuan yang ada di desa ini, Women Guide. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita dalam petualangan Ransel Nursida, dengan bangga saya ingin memperkenalkan dua orang perempuan hebat dari Senaru, sahabat lama saya, Denda Katni dan Resi Budiana. Denda Katni merupakan pendiri organisasi pramuwisata khusus perempuan pertama di Lombok Utara ini, Women Guide, organisasi yang menghimpun sekaligus memberdayakan kaum perempuan di sekitar kaki Rinjani. Sementara Resi Budiana, perempuan muda yang membersamai Denda Katni mengembangkan organisasi ini dan mengasuh setidaknya 60-70 orang perempuan di 4 desa di kaki Gunung Rinjani. Keduanya membekali diri dan kawan-kawan sesama pemandu perempuan dengan memberi pelatihan bahasa asing, pelatihan memandu, dan mengenal wilayah mereka dengan baik sebagai modal awal untuk berkembang bersama. Kisah Denda Katni, Resi, dan kawan-kawan bahkan menarik perhatian sebuah majalah penerbangan internasional di Bangkok dan mengulas kisah mereka secara khusus. Kemampuan Denda Katni dan Resi dalam menjaring kemitraan membuat mereka memiliki jejaring di berbagai negara, dan ini dampaknya sangat terasa ketika Lombok dilanda gempa di tahun 2018. Denda Katni dan Resi mendapat banyak simpati dan bantuan dari para tamu yang pernah mereka pandu. Dan bantuan itu tak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga kemudian disalurkan untuk orang-orang di sekitar mereka, termasuk juga untuk anggota. Oke, sahabat Ransel Nursida, seperti janji saya tadi, saya akan mempertemukan kawan-kawan dengan dua orang sahabat saya, perempuan muda hebat, perkasa, mandiri dan berdaya serta memberdayakan dari Desa Senaru, Mbak Denda Katni dan adik Resi. Saya selalu memanggilnya begitu. Ini dua perempuan yang sungguh luar biasa, yang kiprahnya di bidang pariwisata dan pemberdayaan perempuan di Desa Senaru sudah tidak diragukan lagi. Halo kawan-kawan, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Siap. Aduh, mohon maaf hari ini kita culik nih untuk ngobrol-ngobrol sebentar karena memang sejak pertama jumpa dengan kawan-kawan saya sangat terinspirasi melihat bagaimana Mbak Katni bersama Resi dan kawan-kawan Women Guide menginspirasi kita kawan perempuan di Lombok Utara pun juga di luar sana bahwa perempuan bisa berdaya di bidang pariwisata ya. Terkait Women Guide Mbak Denda Katni bahwa boleh nggak kita tahu nih pertama kali Women Guide itu ada kapan kira-kira? Pertama Women Guide ada di kaki Rinjani ini sejak tahun 1996. Okay. Itu awal-awalnya saya mulai menjadi pemandu wisata ke Gunung Rinjani. Luar biasa. Terus mulai terbentuknya organisasi ini sejak tahun 2000. Oh, oke. Ya, dulu ada proyek dari New Zealand untuk memberdayakan masyarakat di sini. Jadi ada kelompok guide perempuan, ada kelompok porter guide yang ke Rinjani. Jadi di sini juga tidak hanya ke Rinjani saja, tetapi kelompok perempuan itu memandu wisatawan keliling Desa Senaru, karena di sini ada beberapa tempat yang sangat menarik yang dikunjungi ke Desa Adat Senaru, karena kami masih menjaga kelestarian adat budaya di sini. Terus keliling ke perkampungan, maksudnya di sekitaran Desa Senaru itu ada perkampungan lain juga. Terus ke perkebunan kopi, coklat, ke persawahan dan
ke air terjun. Ada 2 air terjun di sini, ada air terjun Singanggila dan juga air terjun Piu Kelep. Luar Jadi biasa. kami berkeliling desa selama 4 sampai 5 jam. Luar biasa. Wow, dari 96 tahun 1996 sampai sekarang berarti jauh lebih tua Women Guide daripada Lombok Utara ya. Ya. Luar Ya, biasa. benar. Oke, mengorganize kawan-kawan perempuan di desa tentu itu tidak mudah ya Mbak Ya, tantangannya. tidak. Ya. Apalagi kemudian mengedukasi, kemudian mengajak melihat peluang di sekitar, itu kira-kira yang mendasari pemikiran Mbak Dende Katni awalnya apa? Apakah karena memang yang tadi disebutkan bahwa sebelumnya Mbak Dende terjun menjadi guide dan yang lainnya, atau memang bagaimana? Ya, awalnya sih karena ya awalnya saya karena hobi juga sih. Oke. Tapi Hobi, ya? saya lihat banyak sekali yang yang mendaki ke Rinjani, ada laki-laki kok tidak ada perempuan gitu, tapi pendakinya banyak perempuan gitu. Nah, Iya. kenapa tidak saya gitu. Nah, Peluangnya di situ ya? peluangnya di situ. Jadi itu yang menginspirasi saya gitu. Dan saya juga di keluarga saya juga tidak terlalu kaya dan juga tidak terlalu miskin gitu. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk membantu diri saya sendiri dan juga keluarga saya gitu. Nah, kenapa saya mengajak perempuan juga menjadi pemandu? Karena saya pikir nggak harus laki-laki saja gitu, karena perempuan juga punya kemampuan gitu. Untuk mensupport dirinya sendiri yang seperti saya katakan tadi, dan juga tidak mau jadi penonton. Oke, mengambil bagian ya? Sebagai bagian. Kenapa kok orang lain bisa masuk ke tempat saya, mereka menceritakan ini itu, kenapa saya ini tidak gitu? Oke. Ya perempuan juga harus gitu. Menarik. Perempuan juga harus memandai-mandai membagi waktu gitu. Karena kita tahu juga posisi kita ini perempuan akan menjadi ibu rumah tangga, Ya. jadi waktunya itu kita bagi setengah hari untuk keluarga dan setengah hari untuk pekerjaan gitu. Siap. Nah, tetapi kalau misalkan ada kemampuan untuk menjadi guide gunung, maksudnya jadi pemandu gunung, kenapa tidak kan gitu. Luar biasa. Oke. Ya bisalah kita meninggalkan keluarga kita ya beberapa malam lah, 1 sampai 2 malam, tapi yang membantu kita juga dari keluarga kita itu sendiri gitu. Luar Jadi biasa. hasil kita itu juga kita bisa membagi ke mereka gitu, bukan untuk diri kita sendiri. Luar gitu. biasa. Sangat Iya. luar biasa. Aduh. Jadi Jadi merasa kecil sekali saya. Oke. Ya tidak harus ya, Siap. tetapi karena kita tidak mau bergantung sama suami saja, karena suami juga bisa capek, bisa mungkin siapa tahu dia sakit atau apa, kan kita juga bisa membantu Iya. gitu, bukan untuk melangkahi mereka atau mengambil peran mereka, tidak, tapi karena kita juga Mitra ya? mitra, bisa membantu perekonomian keluarga. Siap. Thank you, luar biasa. Terima kasih sekali Mbak Dende untuk pembuka ini sudah jadi tercerahkan ya. Ada gambaran Women Guide itu seperti apa, bagaimana awal terbentuknya. Ke DRC mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan nih. Apa kira-kira yang membuat DRC tertarik untuk bergabung di Women Guide? Kalau yang pertama awal-awal dulu melihat Mbak Katni, dia ngantar suami ke Rinjani Trek Center karena Oke. di sana tempat untuk daftar ke Rinjani untuk tamu wisatawan. Oke. Yang lihat Mbak Katni sedang explain ke tamunya tentang Oke. rute-rute perjalanan tripnya. Nah, setelah melihat itu, yang penasaran kok bisa ada perempuan bisa bahasa Inggris, membawa kalau tidak salah waktu itu 5 tamu, dengan ekspresinya sampai tamu itu ketawa kagum, sehingga itu yang membuat yang terinspirasi bagaimana caranya supaya bisa menjadi Mbak Katni tapi tidak seperti Mbak Katni, tapi setidaknya bisa berbahasa Inggris. Cuma itu tujuan utama, bisa berbahasa Inggris, karena dengan bahasa itu nanti yang bisa mengajarkan anak-anak, itu yang pertama. Oke. Nah, pulang suami dari gunung, karena waktu itu suami menjadi guide, yang tanya siapa nama perempuan yang kemarin belajar bahasa Inggris, terus di mana tempat tinggalnya. Nah, suami itu kasih tahu langsung tempat tinggalnya di sini, namanya Katni dipanggil di sini.
tinggal di Lekoaur kalau nggak salah waktu itu, tapi sering di Bukit View yang di sana. Oke. Nah kebetulan waktu itu suami menjadi guide yang sales, karena kan sales misalnya sabun apa Oke. yang keliling di Desa Senaru, karena awal-awal kan menikah perekonomian sangat sulit. Setelah menikah tidak ada usaha, tidak ada apa dan tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi suami itu membelikan barang, dikasih modal oleh paman di Dangiang, terus yang keliling. Nah kebetulan ketemu beliau pas di Bukit View sedang nyeles. Nah dari sanalah yang mulai tanya komunikasi di sana. Terus ke pertemuan yang kedua, beliau tiang lihat antar mertua. Pas mertua dagang di parkir terjun, beliau mampir, nah tiang langsung minta nomor kalau waktu itu nggak salah. 3 hari berikutnya langsung di calling untuk ikut training. Wow. Ikut training. Karena Berarti- saya juga melihat kemampuannya Resi ini, apa namanya, dia agak ulat lah gitu kan, Oke. agak apa namanya, dia ada keinginan untuk menjadi pemandu, jadinya saya meminta nomor HP-nya dia, jadi tetap dia kontak dia gitu. Betul. Dan berarti memang sudah ada chemistry dari awal Iya, ya. iya. Oke, alhamdulillah. Ya, pantas saya juga apa namanya merasa memang di balik organisasi yang sampai sudah puluhan tahun ini tentu ada perempuan-perempuan yang memang punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Terbukti sampai sekarang Women Guide tetap eksis dengan Iya, masih. Oh ya, sampai sekarang itu kira-kira berapa orang jumlah anggota? Dan itu apakah mengorganize kawan-kawan sekitar Senaru saja atau dari? Tidak hanya dari Desa Senaru, tetapi dari 4 desa. Oh, Ada Desa Senaru, Desa Bayan, Karangbaju sama Loloan. Oh, oke. Iya. Dan Dulu itu pemandu ada Anyar desa juga. akar-akar Anyar Ya, juga ada Anyar ya. juga. Iya. Iya. Tapi karena mereka sudah menikah, terus menikahnya jauh, jadi mereka tidak sini gitu. Oh, Tapi luar biasa. sekarang ini banyak sekali generasi-generasi muda kita Penerus ya? Mau semangat. yang mau semangat sekali. Jadi alhamdulillah tinggal menunggu tamu saja gitu. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, keren ini benar-benar Sama inspirasi. kualitas kita ya, yang perlu ya. ditingkatkan. Ya, lagi. perlu kualitas. Kalau misalnya mereka sudah bisa mampu memberikan informasi, terus penyampaiannya juga bagus, itu sudah menjadi. Oke. Berarti apa syarat utama untuk bergabung di Women Guide itu adalah komunikatif? ya komunikatif. Oke, dan kemudian mungkin kemauan Ya, untuk belajar ya? ya. Oke. Dan apa selain mengajar training kebahasaan atau yang lain, apa kemudian yang diberikan kepada kawan-kawan? Ya, dengan lingkungan, Oh, maksudnya oke. misalnya Kami clean up. clean up gitu. Oke. Ya, kita peduli Kayak bank lingkungan sampah juga, juga ya? bank sampah Oke. Kami juga. clean up. Oke. Terus waktu itu karena kalau di Desa Senaru ya, pada awal-awal tiang masuk itu masih banyak sekali ibu-ibu yang di rumah adat itu melahirkan di rumah. Nah kebetulan tiang kader posyandu, jadi Oke. merasa tertarik lah kita. Kenapa diam? Waktu itu kami guiding ya, membawa 15 tamu kalau nggak salah, sama-sama kebetulan sama Mbak Katni. Nah karena tamunya orang teriak di dalam kesakitan mau melahirkan, Ibu maaf muda. cerita, jadi apa namanya, Luar biasa. tamunya mau bantu, tapi karena di sana kan harus izin orang tua, suami. Kalau Oke. suami orang tua belum boleh keluar rumah, bawa ke puskesmas waktu itu di Anyar, kami nggak boleh. Terus karena tamu itu juga butuh dia ke trip selanjutnya, jadi Mbak Katni handle ke trip selanjutnya, yang handle yang di rumah adat ini supaya bisa dibawa untuk keselamatan bayi dan ibunya ke puskesmas. Karena ibunya di bawah Cuma umur itu. itu sekitar 15 tahun. Nggih. Ya Allah. Terus kami selalu sosialisasikan kalau memang tidak mampu untuk memberikan makan atau edukasi kepada anaknya, pakai kontrasepsi. Terus apa namanya, kalau melahirkan tiang kasih nomor bidan dan nomor tiang, kapanpun hubungi walaupun kami beda dusun, supaya kami bisa, karena di sini juga sekarang alhamdulillah kadang-kadang ini kan ada ambulan desa, supaya bisa dibawa ke ini. Oke, berarti intinya ini dari pemandu, kemudian apa namanya hal-hal lain sih Ya, yang memberikan di- edukasi juga kepada iya. masyarakat. edukasi gitu ya. mengenai bagaimana mencegah Jadi perkawinan perkawinan dini, dini, terus kemudian ya. melahirkan yang sehat, Nah, yang itu aman. juga tujuannya saya, karena saya juga korban dari pernikahan dini gitu. Ya, Jadi saya memberikan mereka edukasi Iya. tentang dampak dari Ya, pernikahan dan tidak semua dini, orang yang ya. menikah dini seperti Mbak Karni Ya. yang bisa memberdayakan Ya, diri. benar. Iya. Banyak Ya, yang karena ya tidak semua
perempuan yang menikah itu bernasib baik. Betul, Jadi betul sekali. kadang-kadang punya anak satu cerai. Benar, ya. Jadi kalau kita walaupun kita single parent, Ya. tetapi kita bisa untuk mensupport diri kita sendiri. Makanya guide menjadi pemandu ini adalah lapangan pekerjaan buat masyarakat. Luar biasa, keren. Itu tujuannya. Aduh, saya merinding. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bisa mensupport Orang lain. ya Keluarga orang lain lain dan ya. keluarga yang lain gitu. Luar biasa. Iya. Oke, dan menarik kawan-kawan, satu yang jadi pertanyaan di benak saya. Women Guide tadi kan sudah diinformasikan bahwa kawan-kawan perempuan desa yang tergabung dalam Women Guide ini diajak untuk bagaimana mengenal lingkungan, mengenal desanya sehingga kemudian mampu memandu dan menceritakan apa-apa saja yang ada di desa. Kepada tamu tentunya. Iya. Apakah semua kawan-kawan yang tergabung di Women Guide juga punya kemampuan untuk mendaki, misalnya harus memandu tamu sampai ke Tergantung permintaan, Mbak. Karena di kelompok Women Guide itu saya punya 6-7 dengan saya yang ke Rinjani. Nah, 4 orang itu mempunyai sertifikat APGI. APGI itu Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Jadi tidak hanya di Rinjani, tetapi mereka bisa memandu gunung di Bromo atau di mana gitu. Oke, Jadi luar biasa. mereka sudah mendapat Punya pendidikan, pengalaman lah istilahnya jadi ya. mereka mendapatkan sertifikat itu. Oke. Lesson. Ada lisensi ya? Iya. Ya. Oke. Dan berarti Mbak Katni masih aktif mendaki? Masih ya. Kira-kira sudah berapa kali naik Rinjani ini? Tidak bisa terhitung dihitung lagi. Bahkan Sudah seperti ya, saya sudah mungkin lebih dari ratusan kali mungkin ya. Karena Luar biasa. saya naik gunung dulu ya sekitar maksudnya waktu masih muda itu bisa saja 1 minggu itu 2 kali gitu. Ya, itu. Seperti Ya. dari rumah ke pasar dan Iya, ke pasar balik lagi. Ya, ada juga saya punya generasi ini namanya Gina sama Dian. Oke. Dia misalnya kalau turun hari ini dari gunung, ada tamu besok dia naik lagi. Gitu. Itu nggak pakai Ya. pegel-pegel dulu? Awal-awalnya sih pegel-pegel kan. Lah. Ya, tapi karena udah biasa jadinya pegelnya hilang gitu. Saya yang dulu mantan pendaki, maksudnya kawan-kawan ya, waktu di Yogyakarta pernah mendaki Wow. beberapa gunung. Wow. Tapi Rinjani sama sekali malah tidak Wow. pernah. Jadi malu Gunungnya sekali, ditinggalin. ngerasa kecil sekali. Saya pernah ke Sindoro, Sumbing dan lain-lain karena dulu tergabung di Mapala. Cuman kalau sekarang mungkin sekedar bukit apa namanya yang di Sembalun aja saya masih udah kayaknya angkat tangan. Faktor usia. Malah sekarang ini udah lama ndak ke gunung ya, hampir 1 tahunan lah ya. Oke, karena Terakhir kondisi saya ya. bulan November Desember itu sih Sebelum ya sebelum waktu hamil itu maksudnya iya. itu kalau nggak salah November ya, saya buat artikel itu Artikel udah tentang apa? tentang perempuan ya di pendaki perempuan ya di Rinjani. Jadi saya dibuatkan saya buat artikel. Oh, berarti kisah tentang Mbak Katni? Ya, tentang saya Oke. di Rinjani, terus akan ditaruh majalah itu di penerbangan Oke, luar Inggris biasa. Bangkok. Oh, oke, berarti salah satu majalah yang disupport oleh penerbangan Inggris Bangkok ya. mengulas khusus tentang Ya, Mbak Katni dan Katie Women Lucy Guide. Magazine Organisasi. namanya. Oke, Katie Lucy Pasi- Magazine. Pacific Magazine Oh, ya, Pacific yang Magazine. yang penulisnya itu Katie Lucy. Oh, oke. Ya. Oh, luar biasa. Iya. Ini kalau boleh tahu selama dari tahun 1996 sampai sekarang itu bermitra dengan pihak mana saja? Kebanyakan dari luar sih, tapi maksudnya mereka booking di agen-agen yang ada di sekitar Indonesia. Maksudnya ada yang dari Sulawesi, Bali, terus ada Australia juga, terus ada Belanda juga, terus ada dari Bangkok juga. Oh, oke. Ya, tapi lebih banyak sih dari luar. Oke. Berarti bekerja sama dengan tour travel Ya, tour dan travel. kemudian tour travel akan menghubungi kawan-kawan jika ada Ya, tamu ya. yang akan Ya. dan kawan-kawan yang memilih siapa kawan-kawan pemandu perempuan yang akan Ya, mendampingi.
Oke, Betul. luar Kami biasa. akan Rolling. menyiapkan. Di rolling Ya. kemudian. Kami rolling. Oke. Nah, itu kan ada biaya kemudian yang dikeluarkan untuk misalnya tamu apa namanya naik. Apakah dari kemudian pendapatan kawan-kawan memandu itu ada yang diinvest ke Women Guide atau tidak? Ada sih ya, Oke. misalnya Sebagai kalau saving ada kas. niatan tamu, misalnya kalau ini mau didonasikan ke organisasi gitu, Oh, jadi oke. kami bisa berikan itu atau kami bagikan gitu ke Oh, teman-teman oke. gitu. Tapi kalau sekarang ini karena Masa apa pandemi. namanya teman-teman nuntut, jadi yang training juga saya berikan itu dari apa namanya fee Fee. itu gitu. Kalau dulu training itu Enggak ada. nggak ada gitu, tapi karena saya pengalaman ya, karena anak mereka juga mereka butuh apa beli apa sesuatu, jadi biar mereka apa Ada yang di ya yang ada yang diharapkan lah gitu, bekerja seharian ya, jadi saya berikan itu gitu langsung ke mereka gitu yang luar training. biasa. Oke. Ya. Itu luar biasa sekali. Kalau boleh tahu nih kawan-kawan, khususnya untuk yang mendaki ke atas, selama ini Mbak Karni mendampingi kawan-kawan, tamu-tamu dari luar, Mhm. itu biaya mendaki atau fee yang kawan-kawan dapatkan dari mendampingi tamu itu Oh sudah ada. sudah ada. Ya, karena Rate-nya per berapa hari, kira-kira? per hari kalau guide 250, Oke. kalau porta itu 200. Oke, gitu. sampai turun. Sampai ya per hari. Per kita harinya? bayar per hari. Oh, Misalnya oke. kalau per harinya, maksudnya kalau 3 hari berarti maksudnya kalau 2 malam 3 hari ya kita bayar 3 hari gitu. Oh, oke, siap Gitu. ya. Oke. Berarti itu per orang untuk per tamu atau Eh, per rombongan? Kalau di sini itu kan misalnya ada berapa guide? Misalnya guide-nya 10 misal. Tamu- Tamunya sorry. tamunya 10. Tamunya 10 berarti pakai 10 porter gitu atau 2 guide. Oke, siap. Tergantung Tergantung gitu. ya. Ya. Oke, tergantung negosiasi juga ya di Negosiasi lapangan. juga. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan, luar biasa sekali. Yang jelas mengenai Woman Guide sendiri, apakah kalau boleh adakah support selama ini dari pemerintah secara khusus? Belum ada ke kita ya. Dulu pernah apa namanya waktu awal-awalnya PSBB ya, pandemi ke Indonesia, kita disuruh ngumpulin KTP, katanya yang kerja di pariwisata ini dapat kartu prakerja gitu. Kita apa namanya kumpulin semua email. teman-teman gitu. Sampai sekarang tidak ada apa tindak lanjutnya Oke. gitu. Kami selama ini belum Berarti pernah kalau dapat selama bantuan. pandemi ini kawan-kawan kan selama ini menggantungkan hidup pada pariwisata dan memandu tamu. Sekarang kan tamu sepi ya. Ya. Lalu kemudian bagaimana menyambung hidup sehari-hari? Nah ini ya apa namanya, karena pariwisata ini adalah lapangan pekerjaan kami. Sejak adanya gempa ya, pasca gempa dulu belum begitu, pariwisatanya belum pulih Ya, 100% gitu. betul. Tapi waktu gempa sih ada gitu, tapi tidak bisa membantu lah gitu kan. Nah, harapannya kami ini tahun 2020 itu wisatawan itu akan kembali gitu, normal. normal gitu. Tapi lebih parah lagi gitu. Jadi Pada masa kami, COVID ini ya? Ya. Jadi apa namanya? Kami di sini ini di Senaru di Kaki Rinjani ini apa namanya? Masuk rumah gempa, keluar rumah COVID. COVID. Ya. Jadi mau lari kemana gitu. Mohon maaf kalau saya tertawa, saya juga sebenarnya dalam hati menangis di keadaan Ya, kita semua ya. Jadi selama ini Alternatif ya, pekerjaan, pekerjaan belum. Apa yang bisa kita, kebanyakan dari anggota kita sih jualan. Ya, jualan Misalnya online ada online. juga, tapi ya namanya jualan online juga kadang-kadang Ada yang ada yang berjalan gitu, kadang-kadang enggak gitu. Nah, Betul ya. yang punya kebun ya bertani, yang punya sawah juga bertani gitu, tapi yang tidak punya sawah ini yang susah ini. betul. Ya, Oke. anak kita ya lumayan lah apa membutuhkan biaya juga kan Betul. gitu. Untuk sebuah organisasi bisa dibilang besar ya seperti Women Guide ini mengorganize kawan-kawan dari 4 atau sampai 5 desa, kawan-kawan pemandu perempuan sampai saat ini
total anggota tadi saya dengar ada sampai 60. Ya, sampai 60 Oh, 70 luar lah ya. biasa. Ya, Luar tapi biasa. yang Tapi itu bisa datang dan pergi. Kalau Oke. misalnya ketika ada tamu kami kontak gitu, mereka datang. Nah, Oke. jadi langsung diberikan fee-nya gitu. Oh, oke. Nah, misalnya kalau tidak ada tamu, kalau ada kegiatan baru kami undang lagi gitu. Oke, Misalnya oke. ada kegiatan dari pemerintah gitu, misalnya seperti pencegahan bencana, misalnya kalau ketika ada bencana atau misalnya ada pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kepemanduan, jadi Oh, oke. ya kami Tetap diundang. mereka juga dilibatkan Ya Iya. tetap dilibatkan gitu. Dan tadi kemarin saya tertarik ketika mampir di rumah Resi, ada melihat banyak sekali bunga-bunga dari plastik bekas cantik-cantik sekali Iya, itu. iya. Apakah memang bagian dari program yang dibuat oleh kawan-kawan di Women Guide atau tidak yang mengenai bank sampah ini atau bagaimana? Sebelumnya kan yang merasa karena tidak ada yang peduli dengan sampah itu. Misalnya kalau beberapa tahun kemarin sampah yang di gunung itu dibayarkan misalnya 25.000 per kilo, tapi menghabiskan ratusan juta, sementara edukasi ke masyarakat itu, ke porter guide khususnya, tidak ada. Setelah uang habis, selesai uang pemerintah habis, tidak dibayarkan lagi ke mereka buang. Mereka buang di jalan, di Pelawangan, di pos 2 yang lihat banyak numpuk beberapa pas naik ke Rinjani, dan juga ketika berhenti di Rinjani Trade Center ditumpuk karena tidak ada yang bayar, tidak mau peduli lagi. Nah, di sana tiang mulai dari perempuan-perempuan di sekitar rumah dulu, dari kader posyandu, dari ibu-ibu yang nganggur di sana. Tapi pengetahuan tentang sampah ini pertama tahunya itu sangat buruk itu di organisasi Women Guide ini. Nah, di sana yang punya inisiatif untuk membuat bank sampah fokus di dusun dulu. Setelah misalnya ada yang melihat di luar, kami ajak juga kader-kader. Sekarang alhamdulillah banyak yang sudah mau tahu gimana cara mengolah sampah. Pengetahuan tentang sampah yang secara eco brick terus daur ulang itu yang taunya dari Kak Aisyah Hodis. Oh ya, Kang Mbak Aisyah. Luar biasa memang kakak satu. Dulu pernah ke Senaru. Ketika kami jadi guide, beberapa organisasi anggota kami juga ikut belajar, cuman kami tidak konsisten waktu itu karena banyak kesibukan ini itu, jadinya tidak konsisten. Nah, akhirnya banyak sampah, banyak ibu-ibu nganggur, tidak ada kegiatan dari gempa sampai Covid. Ayo kita mulai lagi, kita kembangkan, kita panggil orang-orang yang ingin membantu kita, siapapun dia, yang penting ilmu kasih kita. Nanti kalau misalnya minta dibayar, ya kita iuran 10.000 per orang. Setiap pertemuan itu kalau di bank sampah tiang ini, tapi tetap naungannya organisasi Women Guide di sana karena yang ilmunya itu dari sana. Tetap organisasi Women Guide yang utama. Nah, di bank sampah itu setiap pertemuan 2 kali seminggu, 2.000 untuk uang kas. Kalau misalnya ada yang ngajar kemarin dari Anyar, untuk uang bensinnya kami ganti cara membuat bunga. Nah, kalau plastik itu yang udah bisa, kebetulan lihat-lihat dari tetangga nyoba-nyoba terus bisa jadi tikar, jadi tas. Nah, alhamdulillah kemarin kami bisa jual ke Lombok Timur itu 6 paket bunga. Terus ke Taiwan juga 3. Kebetulan karena ada kakak di sana, terus beliau di majikannya mempromosikan mau. Terus sekarang banyak permintaan bunga-bunga, tapi kami tidak produksi kalau tidak permintaan. Sementara ini masih yang di rumah dulu. Tadi bisa diulangi bagaimana ceritanya ketika hampir jatuh di tebing berdua? Ya, awal-awalnya kan kita dulu mau memberikan contoh nih buat masyarakat dan teman-teman Women Guide gitu. Ketika gimana sih ketika kita guiding gitu, ada tamu terus ada sampah gitu. Gimana perasaanmu? Indah, enak sekali, Bu. Ayo kita clean up gitu. Mari kita clean up gitu. Terus clean up-nya di mana? Ya di sekitar, maksudnya untuk sementara waktu juga kita clean up-nya maksudnya bersih-bersih di perjalanan kita itu, seputaran perjalanan itu gitu. Jadi saya Resi juga mengajak gitu teman-teman yang lain untuk membersihkan tempat itu. Ternyata sampah itu yang mereka bawa dari gunung. Nah, dibuang di tebing gitu. Jadi kami ini berdua turun ke bawah, tebingnya ini ratusan meter loh ini. Ya Allah. Terus hampir dia kepleset ke bawah.
kaki saya dipegang, hampir juga saya untung ada akar itu yang saya pegang. Karena Baru demi mengangkat sampah itu, kalau ya, ada karena kasur. dengan mengangkat sampah itu kan rupiah akan datang ke kita, yakin seperti itu, karena kalau bersih banyak tamu lagi akan merekomendasikan ke ini lingkungannya bersih. Jadi perjuangannya sampai segitu ya, supaya masyarakat yang tinggal di lereng atas tebing itu juga kita sudah clean up ini, janganlah buang lagi. Kami berikan contoh yang pertama, kami clean up, kami orang luar bukan area yang ada di sana. Kami clean up biar mereka banyak yang lihat. Tapi besoknya dibuang lagi. Tetap kami seperti itu, sehingga kami minta ke pemerintah desa untuk mensosialisasikan jangan buang sampah di tebing itu, karena di bawahnya juga ada persawahan orang. Nah, yang itu membuang sampah itu pun pelaku wisata gitu kan. Itulah yang susah. Kendalanya kita sama-sama pelaku wisata. Tapi yang dibilang tadi bahwa sampah yang dari gunung kemudian dibawa dibuang di tebing di situ. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat banyak sudah sekali mulai sadar, ada perubahan, pemuda. ada komunitas-komunitas muda yang mulai sadar akan lingkungan. Jadi mereka tetap setiap minggu ya ada Jumat ya, setiap Jumat ya menjadi partner kami ya, gitu. Alhamdulillah, bersyukur bekerja sama kami dengan Edelweiss, Bank Sampah Edelweiss. Luar biasa. Jadi alhamdulillah sekarang ada kesadaran dari masyarakat, terutama pemuda-pemuda dan ibu rumah tangga juga. Tidak 100%, masih ada yang buat. Masih ada saja masih ya. ada ya. Namanya dinamika di tengah masyarakat ya. Tapi secara pelan-pelan akhirnya ya lumayan lah yang sadar dengan lingkungan. Dan ingin kembali tadi, menarik ketika Mbak Karni juga menceritakan bagaimana tantangan ketika menghadapi keluarga dari kawan-kawan sesama pemandu, ketika mengajak kawan-kawan perempuan untuk berorganisasi, belajar bersama, itu tantangan dari suami, kawan-kawan pandangannya seperti apa? Dulu awal-awalnya menjadi guide itu kan, karena dulu kan masyarakatnya di sini itu without education, mereka tidak pernah sekolah sama sekali, tapi karena mereka berkeinginan ya, jadi mereka jadi pemandu gitu. Nah tapi tidak semua yang mensupport gitu. Karena dulu kan masih kita awam gitu kan perwisata, jadi saya ajak ibu-ibu yang ikut menjadi woman guide, suaminya yang tidak mensupport. Udah bilang jangan sama Ibu Karni itu, dia melanggar aturan adat budaya gitu. Dia ke gunung sampai tidur-tidur di sana gitu. Itu pekerjaan yang enggak baik gitu. Karena perempuan itu dilahirkan hanya diam di rumah gitu, hanya melayani suami dan anak-anaknya gitu. Tapi itu di awal ya? Di awal-awalnya gitu. Terus dia bilang ke saya, wah Ibu Karni ini mau memelopori perempuan ini jadi guide, jadi pemandu wisata, mau melangkahi laki-laki ya gitu. Jadi nanti kalau udah istri saya jadi pemandu, nanti saya yang kerja di rumah gitu, saya yang jadi nyuci, saya yang jadi masak gitu. Bukan begitu, saya bilang. Itu pemikiran yang bodoh. Pernah saya bilang begitu. Tujuannya saya mengajak istri Anda ketika Anda sakit, ketika Anda kita tidak tahu takdir mungkin meninggal atau apa, kalau perempuan itu tidak berdaya, tidak bisa mensupport dirinya sendiri, bagaimana keadaan keluarganya tidak bisa disupport gitu kan. Keluarga ini anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah, ya makan segala macam. Tapi kalau misalkan perempuan udah mandiri, bisa menyebabkan sendiri. Karena di sini di Lombok ini saya bilang kalau tidak ada suami menikah lagi, nanti cerai lagi, kawin lagi. Nah seperti itu yang saya tidak suka, saya bilang gitu kan. Walaupun kita seperti bahasa orang luar single parent, tetapi kita bisa mensupport keluarga sendiri gitu. Tidak harus menikah lagi kan gitu. Benar, sama waktu yang awal-awal masuk di organisasi juga kan, ketika orang mana itu, karena dia kan awam di sini. Mau belajar sama Resi, ayo ikut diajak sama Kasmi. Masa berjilbab sama bule gitu, banyak orang yang bilang gitu. Terus bule laki-laki, terus ketika kita bantu misalnya yang laki-laki naik di irigasi atau apa, pegangan tangan macam segala macam kan ada tujuan dibully kita. lah gitu kan, ketika kita bawa tamu gitu, sama bule ini perempuan bawa tamu, kita tidak tahu nanti disemak-semak. Nah ada aja yang terowongan seperti itu gitu. Benar, kami juga mungkin teman-teman di ini sekitar parkiran teman-teman guide juga
bercanda mungkin, tapi kadang bercandanya itu tidak sepantasnya dilontarkan ke kami ketika kami keluar dari terowongan terjun 2. Udah ngapain sama bule di terowongan? Gitu-gituin kita kayak diinterogasi. Karena ya nggak, itu hal yang sensitif ya, benar. bukan hal bercandaan maksudnya kadang. tidak sepantasnya. Kalau pengunjung-pengunjung yang datang juga heran dia, kok keluar sama bule di terowongan. Kadang pernah juga tiang bawa 2 laki-laki tiang karena di terowongan ini ada udang, kalau nggak ada airnya ada udang pernah keluar, terus kepiting banyak di sana. Letak bedanya ketika ngetrip lewat terowongan, terus ada hal-hal yang berbeda kalau lewat terowongan daripada yang jalan biasa. Kita ambil jalur pulang yang biasa, yang lain. Nah, orang yang lewat itu bilang, nah ngapain di terowongan, terus masa perempuan sama bule, ngapain sama bule, walaupun ada perempuan juga, tapi tetap kalau sama bule itu mikirnya beda gitu. Kenapa seperti itu Kita pemikirannya? paling dihargai. Tapi Paling setelah Padahal kita iya ini betul, padahal mereka ya jauh lebih menghargai sopannya kalau- nggih. Mereka kalau nggak mau pegang kita, nggak mau dibantu, nggak gitu. Walaupun mereka kayak apa fisiknya ada yang Iya. yang tidak maksudnya tidak harus ditolong gitu Iya, kan. betul. Tapi karena mereka juga apa namanya etikanya juga lebih disiplin kayaknya dari kita Iya, ya. betul. Mereka bilang bisa saya bantu, baru dia bilang iya, baru kita pegang Iya. gitu. Kalau mereka bilang tidak, walaupun mereka jatuh ya biarin aja gitu. Betul ya. Nah, lama kelamaan, maksudnya lama dari tahun ke tahun, akhirnya masyarakat melihat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, jadi Membawa hal baik ya kepada hal-hal yang kita. positif. Jadi mereka dukung gitu. Oh, Bu Katni nanti aja istri saya ya ada basic bahasa Inggrisnya. Pada akhirnya Nah, pada ya. akhirnya. Anak saya sudah lulus Nah, anak SMP, saya nggak mau SMA, sekolah, nggak mau lagi silakan. sekolah, silahkan diajak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah gitu. Cara pandang jadi berbeda. gitu. Iya, oke. Saya bilang begini, kenapa gitu? Kenapa tidak perempuan itu menjadi lebih berkualitas gitu? Ya. Tidak untuk melangkahi, tidak untuk menggantikan Menyaingi ya? menyaingi laki-laki gitu. Jadi ini benar-benar bertujuan untuk memberdayakan perekonomian keluarga gitu. Jadi oh gitu ya Bu, silahkan Saling gitu. support. Support. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau kita mau ngapain kita sampai keluar air liur, keluar lidah, mata kita sampai memerah ke gunung atau ke terjun keliling sampai sekian jam kalau kita mau berbuat yang tidak Betul, gitu. betul. Tapi karena ini adalah harga dirinya perempuan, jadi kalau mempunyai kemampuan kenapa tidak gitu. Benar, luar biasa. Dan tadi menarik ketika ini saya mendengar cerita bahwa Mbak Katni juga sempat mendaki dalam keadaan hamil. Iya, Luar biasa. saya 2 anak saya, yang nomor 3 sama nomor yang terakhir ini, yang nomor 3 itu 2 bulan saya hamil. Pas Saya waktu tidak tahu, kandungan yang tidak kandung, tahu, 2 bulan. tapi itu saya belum tahu kalau saya hamil gitu. Begitu Nah, juga yang terakhir. Yang terakhir ini saya buat artikel sampai lompat-lompat, manjat batu segala macam. Saya nggak tahu kalau saya sudah hamil 3 bulan. Dan lahir sehat. Dan lahir sehat, alhamdulillah, dia aktif Alhamdulillah. sekali. Akan jadi pemandu besok. Dia akan jadi pemandu gunung, mungkin jadi Renjani trekking master gitu. Amin ya Allah, amin. Iya. Dan ketika sering ngedaki itu ada hal-hal yang apa pengalaman yang paling ini berkesan? Ya, pengalaman yang paling berkesan di gunung itu ketika kita memberikan informasi tentang tentang cerita histori Gunung Rinjani, terus Dan tamu mendengarkan ya? mendengarkan itu gitu. Terus servisnya kita memberikan mereka makan, pelayanan yang baik di situ. Ini berteman juga tidak? Ya, sama berteman. tamu-tamu? Dulunya tamu, kembalinya teman. Ah. Kembalinya lagi kita anggap mereka keluarga. Jadi itu Saudara, yang saudara. Oke. Jadi itu Luar yang biasa. Malah itu ya. yang bantu ketika gempa. Oh, oke. Ada yang kemudian tamu yang membantu juga saat gempa? Alhamdulillah, karena saya anggap dia dulu tamu, awal-awalnya sih tamu gitu. Tapi pas gempa saya mengutamakan masyarakat dulu waktu ada bantuan gitu. Tapi dia bilang kalau mau membantu makin masyarakat yang membutuhkan gitu. Tapi kamu harus membantu diri kamu sendiri dulu, baru kamu membantu yang lain gitu. Jadi Luar dia biasa. juga membantu Oke. gitu. Oh, Alhamdulillah. sama Dan di tamu saya juga. anggap dia itu
bagian dari keluarga Keluarga. saya. Sampai sekarang juga saya kontak-kontakan gimana keadaan nurse jaga ini gitu. Iya, Berarti ini seperti punya banyak teman dari berbagai macam Iya, negara dong dari- kawan-kawan ya. Karena negara. dengan bertemu dengan satu tamu kita juga mendapatkan satu guru. Setiap bertemu nanti misalnya bawa 2 tamu kita mendapatkan 2 guru. Ada saja ketika Ilmu kita baru ya? kurang, ada saja yang dikasih ke kami walaupun itu satu kata itu akan menjadi benda pembendaharaan Oh, menambah perbendaharaan Nggih, bahasa ya, karena kami bahasa Inggris ya. Benar. Les edukasi ya, tentang ini grammar sekolah itu. lapangan lah itu. Oh, oke. Ya, Sekolah lapangan lah. Seperti alam ini adalah tempat sekolah kami. Kalau tamu-tamu yang datang itu kami tidak menganggap tamu itu, kalau yang pribadi itu kami anggap guru, karena ketika kami salah nanti Mereka mohon memperbaiki. perbaiki, ajarkan, karena itu yang selalu sampaikan sebelum Iya. guiding. Berbicara tentang pariwisata beserta problematika dan dinamikanya, tak lengkap rasanya jika tak menghadirkan tokoh muda Nusa Tenggara Barat yang telah membawa nama NTB bahkan Indonesia ke kancah internasional. Taufan Rahmadi, pengusaha sekaligus konsultan wisata, founder temannya wisatawan yang berada di balik suksesnya Lombok sebagai pulau yang meraih predikat terbaik dalam ajang wisata halal tingkat dunia. Sekarang mengenai pariwisata pada era new normal ini, bagaimana Bang Taufan memandang perkembangan pariwisata kita sekarang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bicara tentang pariwisata di era new normal, yang pertama kali saya ingin jelaskan bahwa krisis ini bukan hanya krisis di NTB, bukan hanya krisis di Indonesia, tapi krisis secara global. Spirit di dalam mengatasi ini harus satu. We are in this together. Jadi kita sama-sama punya spirit sama-sama bahwa untuk melawan, menundukkan COVID atau kita hidup berdampingan dengan COVID, kita harus paham untuk melawannya secara bersama-sama, ya. Nah, kita bisa lihat juga negara-negara yang selama ini dia konsisten di dalam menjalankan protokol untuk melawan COVID, itu justru lebih cepat ketika dia merecovery-nya. Lihat saja Selandia Baru. Selandia Baru itu berawal dari bagaimana seorang pemimpinnya itu tegas menerapkan aturan-aturan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya untuk menjalankan yang namanya protokol kesehatan. Sebagai satu contoh saja, misalnya kalau di Selandia Baru, oh ya, nanti ada di buku saya, ya di buku saya di sini ada, jadi bahwa untuk pergi ke mall saja itu setiap keluarga diwajibkan hanya 1 orang. Jadi dia punya salah satu tipsnya kayak begitu. Jadi pemerintah, strategi yang dibangun adalah seperti itu. Jadi 1 orang, 1 kepala rumah tangga menunjuk 1 orang untuk pergi ke mall. Yang boleh pergi ke mall siapa? Jadi bukan rame-rame pergi ke mall, bukan rame-rame pergi ke tempat supermarket, bukan. Jadi hanya 1 orang. Itu salah satu contoh. Terus yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran ketika dia merasa tidak dalam kondisi kesehatan yang tidak fit, dia tahu diri untuk mengisolasi dirinya. Jadi memahami kalau ketika dia mengisolasi diri itu untuk kepentingan bukan hanya dirinya tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi ketegasan, kesadaran itu penting dan kebersatuan kita di dalam melawan COVID ini. Nah, contoh lagi kalau kita kaitkan sama dunia pariwisata, ya baru-baru ini ada kebijakan yang sangat menurut saya bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia begitu. Apa itu kebijakan apa? Kebijakan misalnya di Singapura misalnya. Di Singapura itu saat ini Singapura adalah negara yang urutan keempat negara yang dianggap paling aman dari pandemi di seluruh dunia. Setelah Spanyol, setelah Jerman, setelah Israel, baru Singapura. Jadi satu-satunya negara di ASEAN ini yang nomor 4, top 5 yaitu Singapura. Indonesia dari 100 negara yang disurvei itu ada di nomor 97. Nah, ini menurut saya ini adalah satu trigger, satu spirit bahwa kita Indonesia harus terus mengimprove diri kita, ya, harus memberikan ruang-ruang dari bagaimana kita mampu sebagai bangsa yang menyadari bahwa COVID-19 ini tidak bisa kita lawan sendiri-sendiri, kita tidak bisa menonjolkan ego kita, tapi kita justru kalau ingin pariwisata ini cepat pulih, ya kita ciptakan vaksinasi pariwisata. Vaksinasi pariwisata itu dengan apa?
dengan cara menjaga konsistensi, menguatkan implementasi dari kebijakan, sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi tujuan kita, turunnya COVID, kepercayaan daripada wisatawan terhadap destinasi pun tumbuh, sehingga pariwisata berangsur-angsur pulih. Kira-kira begitu Mbak kalau kita bicara dari global. Luar biasa. Terkait buku Iya. yang Bang Taufan pegang, ini menarik sekali tentang protokol destinasi. Betul, protokol destinasi. Sangat berkaitan dengan pariwisata pada era new normal. Betul, Ini betul. apa yang mendasari Bang Taufan kepikiran untuk nyusun buku ini? Ya, jadi ini gini Mbak. Buku ini timbul ketika saya, karena kebetulan saya bisnisnya juga di kuliner begitu, ayam taliwang. Saya melihat bahwa ketika kasus pertama ada di NTB, pada saat itu saya langsung katakan, wah ini kita harus mempersiapkan diri, ya kan? Waktu itu langsung saya terpaksa meliburkan karyawan, ya. Nah, ketika masa di mana awal COVID itu, kita semua tutup, begitu kan? Kita semua tutup. Lalu saya mengambil kesimpulan begini, ini ada sekitar jutaan orang yang saat ini pasti terdampak dikarenakan COVID-19. Pelaku pariwisata, semua aspek bisnis akan hancur gara-gara dihantam oleh badai pandemik ini. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif mencoba merumuskan, menulis tentang apa saja sih berdasarkan referensi internasional terkait daripada bagaimana memulihkan destinasi pariwisata di era COVID ini. Jadi saya berikan judul ini protokol destinasi, panduan pemulihan destinasi wisata di era new normal. Ya, ini covernya ini di Tanjung Ringgit, ya, di salah satu tempat wisata di Lombok Timur sana. Lalu kata pengantarnya itu dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno yang waktu itu belum menjabat jadi menteri. Jadi belum menjabat jadi menteri. Ya, belum menjabat jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, alhamdulillah beliau bersedia memberikan kata pengantar. Dan kedua adalah guru saya. Guru saya di bidang pariwisata adalah Bapak Dr. Saptadir Wandar. Beliau adalah dulu mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di eranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Dan saat ini beliau adalah salah satu tokoh ya yang sangat dihormati di dunia pariwisata Indonesia. Buku ini insya Allah akan lengkap karena banyak orang menganggapnya buku ini adalah daging. Jadi dari untuk pemegang kebijakan, dia bisa tahu kira-kira apa yang menjadi referensi-referensi untuk bisa merestart tourism di destinasinya. Untuk para pelaku pariwisata tentunya industri semua tahu, apalagi desa wisata ya, semuanya ada di sini. Tinggal dibaca paket komplit ya. Dan ini semua ada di toko Gramedia dimanapun di Indonesia gitu. Nah kira-kira gitu. Spiritnya adalah bagaimana buku ini bisa menjadi paling tidak solusi bagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini lagi sedang bertahan hidup, ya, survive, ya, menghadapi pandemik ini. Dan ini diperkirakan survei terbaru adalah akan ada sekitar 34 juta di Indonesia yang di kalangan menengah ini yang berpotensi menjadi golongan miskin. Jadi membahayakan sekali gara-gara pariwisata ini ambruk. Jadi ada 34 juta yang potensi menjadi orang miskin. Bisa kebayang kan? Nah, makanya buku ini mudah-mudahan bisa jadi semangat kita sama-sama. Saya jadi kepikiran bagaimana caranya membawa buku ini untuk kawan-kawan pelaku pariwisata, baik dari tingkat manajerial yang di atas sampai yang di bawah. Karena yang kita lihat terutama di Lombok Utara nih Bang, hampir semua pada merasa menghadapi masa yang suram. Nah, harapannya kawan-kawan bisa membaca buku ini dengan kemudian tercerahkan gitu bahwa kita memang ada pada badai yang sama, tetapi tidak melulu harus berfokus pada permasalahannya. Ada hal yang bisa kita lakukan, bisa bangkit. Dan satu mungkin pertanyaan terakhir bisa jadi kemarin ketika bertemu dengan kawan-kawan pelaku wisata, utamanya pemandu wisata perempuan di Senaru, susah sekali mengajak mereka tersenyum karena memang mereka merasa baru tersadar bahwa selama ini mereka menumpukan hidupnya sepenuhnya pada Gunung Rinjani dan sekitarnya. Dan ketika itu ditutup, akhirnya mereka merasa hidup terhenti, mereka merasa lumpuh, mereka merasa tidak punya kemampuan apa-apa gitu.
untuk bertahan hidup. Nah, Ya. apa kira-kira pesan Bang Taufan untuk kawan-kawan? Baik, membenahi destinasi di saat era new normal itu, dia pertama kita harus melihatnya dari perspektif begini. Kalau masalah di Senaru, pastikan kawan-kawan di Senaru, kekuatan pentaheliknya kuat. Karena seperti saya bilang tadi, we are in this together. Jadi kawan-kawan harus dia melakukan gerakan bersatu melawan COVID di sana. Ya, caranya apa? Caranya bagaimana? Pastikan unsur pentahelik terlibat. Mulai di pemerintah desanya, mulai dari Pokdarwisnya, mulai dari tokoh masyarakatnya, ya, dan libatkan media di situ. Dan itu terupdate. Jadi jelaskan, lakukan apa saja. Ya, pariwisata itu luas. Pariwisata itu luas. Kalau Senaru kekuatannya di dalam nature tourism, gali itu nature tourism. Ya, lalu jadikan Senaru itu menjadi percontohan, role model daripada destinasi new normal. Itu diupdate, ya. Jadi dari awal misalnya, kalau wisatawan ke sana, dia harus ngapain? Apa yang disajikan, semuanya dalam standar protokol destinasi, di mana di dalamnya ada protokol kesehatan. Itu satu. Jadi bersatunya elemen masyarakat yang ada di Senaru. Yang kedua, fokus marketnya. Marketnya jangan lagi mikir luar negeri. Dia harus karena luar negeri itu diprediksi itu baru kita akan dapatkan 2022. Masih lama. Jadi ada dua. Referensi daripada UNWTO, United Nations World Tourism Organization, ada dua. Pertama, garap pasar wisatawan lokal, WISLOK. Kedua, wisatawan domestik. Nah, ini yang sekarang harus dilihat. Nah, kalau kita bicara market, kita bicara need, kebutuhan daripada wisatawan lokal sama wisatawan domestik ini apa? Kawan-kawan di Senaru harus tahu itu, mengidentifikasi itu. Oh, saya akan menjual paket ini, paket ini, paket ini. Ini yang dipublikasikan ke seluruh dunia, ke seluruh originasi wisatawan domestik ataupun lokal. Ya, dua. Nah, selanjutnya setelah bicara market, baru bicara tentang bagaimana membangun akses kepada para pemegang kebijakan, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Nah, inilah kita harapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini atau nanti Kabupaten Lombok Utara di sana, itu benar-benar memahami kondisi yang ada di destinasi ini. Ya, jangan sungkan-sungkan menurut saya untuk gedor pusat. Ya, dalam hal ini pemerintah, apakah itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus Kementerian Desa, ya kan? Terus bicara juga Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM, ini harus dikejar semua, dikejar. Bukan kita duduk diam nih. Pemerintahnya harus aktif, ya. Karena disinilah ujian daripada pemerintah untuk hadir di depan masyarakat. Inilah sekarang perannya pemerintah. Iya, itu maksud saya. Jadi, kawan-kawan Senaru, ya benar kita semua susah. Dunia ini susah. Tetapi yang paling penting adalah we are in this together. Kita sama-sama hadapi ini dengan cara apa? Bukan hanya diam saja, tapi kita bergerak. Ya, bentuk satuan tugas, bentuk task force. Senaru COVID-19 Tourism Task Force misalnya. Image-nya dibentuk ya. Image dibentuk, kerjanya dibentuk, bagi tugas. Ya, siapa yang tugas menyiapkan produknya, siapa yang tugas mengawasi protokolnya, siapa yang tugas lobby-lobby ke pusat, sehingga apa? Sehingga ini siapa yang tugas untuk mempromosikannya keluar. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat penting di dalam membangun destinasi di daerah. Rumusnya ada dua. Ya, bicara tentang solidarity on survival, SOS. Ya, solidarity on survival. Tadi itu solidaritas di dalam bertahan hidup. Tadi itu bersama-sama. Karena kita bisa selamat kalau bersama-sama. Benar. Yang kedua adalah hot. Jadi SOS and hot. Healing on tourism. Jadi ketika kuat di SOS-nya, sudah kuat di SOS-nya, solidarity-nya kuat, baru bicara tentang proses healing-nya. Proses healing itu apa? Tentukan produknya, garap marketingnya, pasarkan, jaga konsistensi pelaksanaan protokol itu. Hot and SOS, SOS and hot bisa menjadi vaksin pariwisata buat daerah kita. Aduh, inspirasinya banyak sekali hari ini. Mungkin sebagai penutup hanya satu yang saya ingin tanyakan pada kawan-kawan. Apa harapan kemudian ke depan untuk Women Guide, untuk diri sendiri, dan tentu saja mungkin kepada pemerintah biar organisasi Women Guide tetap survive apalagi pada masa seperti ini. Sila, mungkin dari Mbak Dinda dulu, baru kemudian Resi, atau Sila, mana dulu? Ya, harapannya untuk ke depan pariwisata ini harus benar-benar diperhatikan ya, karena pariwisata ini adalah lapangan pekerjaan kami di sini.
secara keseluruhan ya di Lombok juga atau di manapun. Tapi kami yang di sini di Senaru ini dari sejak gempa sampai sekarang udah ada 3 tahun sudah tidak ada dibantu sama sekali ya. Harapannya mungkin bisa dibantu mesti dengan kegiatan-kegiatan apalah gitu atau memberikan pemberdayaan ya kepada masyarakat sebelum new normal ini diterapkan. Mungkin kami diberikan edukasi dulu bagaimana caranya kami mempersiapkan diri begitu. Oke, betul. Itu kan, Masuk akal sekali, betul. Iya. Kalau Resi mungkin mau menambahkan apa kira-kira, Dek? Persis sama, cuma beberapa saja, Kak. Kalau harapan untuk diri sendiri, untuk pariwisata ini supaya dengan normalnya kembali pariwisata, khususnya yang Rinjani adalah Central Tourism yang di NTB pada umumnya, kita itu semakin benar-benar kualitas diri yang utama, kualitas pada diri kita, karena sudah beberapa tahun tidak pernah guiding, lupa bagaimana cara perkenalan, sudah lupa. Jadi mungkin kita meningkatkan kualitas kita yang utama, tapi disupport oleh mungkin pemerintah, pemberdayaan, terus tentang kebersihan lingkungan didukung oleh pemerintah, kebersihan ini supaya tamu juga senang dengan kebersihan. Yang selanjutnya kita itu di KLU Kabupaten Lombok Utara, saya pribadi tahunya adanya organisasi Women Guide adanya di sini di Senaru. Nah, kamu mungkin dibantu seperti UMKM lain, karena UMKM kemarin ketika dari COVID selalu UMKM yang disupport, yang pihak lihat. Nah, yang di pariwisata ini mungkin ada, cuman yang tidak ada ke kaminya, ke pelaku wisata yang kami di bagian bawah. Bisa mungkin dengan kelompok organisasi Women Guide ini bantuan misal dalam bentuk barang kami olah untuk kami bisa menjadi alternatif pekerjaan kami setelah sudah ada jasa itu, karena bisa jadi di organisasi yang 60 orang tapi yang bisa memandu atau berbahasa Inggris kan hanya 20 beberapa orang. Nah, yang tidak bisa ini nanti ketika ada edukasi selain cara berbahasa, tapi ada juga kreativitas lainnya. Itu usaha supaya misalnya membuat kue. Memang itu yang diminta dari kelompok kami gitu, tidak hanya sebagai pemandu saja, tetapi biar ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa pemberdayaan lain. Ketika betul. kami membeli makanan dari luar, kami tidak di luar uangnya, kami membeli di organisasi itu, uangnya berputar di sana. Itu harapan kami supaya kami organisasi ini sudah lama, mungkin di luar negeri organisasi Women Guide sudah terkenal, tapi di sini tidak terkenal. Sering kami sampaikan di pertemuan ini loh, kalau kami tiang kabupaten diundang selalu tiang selipkan organisasi Women Guide supaya di kalangan pemerintah di atas itu tahu ada organisasi pemandu wisata perempuan loh di Senaru, biar mungkin bisa jadi ini satu-satunya di Indonesia katanya. Ya, kalau dulu katanya memang satu-satunya ada di Indonesia, di dunia katanya. Sekarang di mungkin Senaru. di tempat lain, negara lain mungkin ada banyak. Cuman Indonesia mungkin kita satu-satunya ya. Kalau tahun 2000 itu satu-satunya katanya di Indonesia. Benar Kak, supaya siapa tahu dengan potensi ini kami bisa membawa Indonesia lebih di luar sana. Kan siapa tahu, karena kami memperkenalkan ini loh culture, tradisi yang ada di daerah kita begini. Taunya orang dari luar, sementara kita yang di sini tidak tahu. Mari mungkin perkenalkan Dika, support kami di sini, entah dengan pengetahuan yang tinggi, berikan kami kualitas yang bagus supaya dengan kualitas itu kami bisa membawa Indonesia ke hal yang lebih baik lagi, lebih bagus. Luar biasa. Aduh, saya sampai kehilangan kata. Yang jelas berbicara dengan kawan-kawan perempuan, sahabat-sahabat saya, Mbak Dinda Karni dan Dek Resi hari ini membuat saya merasa semakin bangga menjadi perempuan Lombok Utara. Terima kasih sekali atas dedikasi Women Guide untuk Lombok Utara dan Indonesia. Saya sampai bingung harus bicara apa, tapi yang jelas saya bangga sekali bisa menghadirkan kawan-kawan saya hari ini. Sama seperti harapan yang dilontarkan oleh dua sahabat saya tadi, bahwa jangan sampai kita hanya berfokus pada kelompok perempuan yang selama ini hanya terlihat di permukaan. Sementara ada kelompok perempuan lain yang selama ini berdedikasi untuk dunia pariwisata. Bahkan mungkin mereka
bisa dibilang di NTB satu-satunya organisasi pemandu perempuan yang kita punya. Lalu bagaimana kemudian kita menyelamatkan mereka dari badai pandemi hari ini, apa yang kita lakukan untuk mereka? Itu jadi pertanyaan kita bersama. Itu mungkin penutup dari saya. Selanjutnya nanti akan kita bertemu dengan tokoh-tokoh yang lain pada episode selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.